Di zaman serba digital seperti sekarang, ngatur keuangan rumah tangga itu bukan cuma soal siapa yang bayar listrik, siapa yang belanja bulanan, tapi soal transparansi, teknologi, dan tujuan bersama. Gimana caranya supaya pasangan atau suami istri bisa satu visi soal uang, tanpa drama, tanpa salah paham? Di video ini, kita bahas strategi keuangan rumah tangga di era modern supaya kamu dan pasangan bisa jalan bareng menuju financial freedom. Dulu, ngatur duit rumah tangga cukup pakai buku catatan atau dompet isi amplop. Sekarang, semua serba digital. Belanja online, bayar tagihan lewat aplikasi, bahkan gaji pun masuk rekening tanpa uang fisik. Masalahnya, kalau keuangan nggak dikelola bareng, bisa-bisa kebocoran sana-sini. Makanya, rumah tangga zaman sekarang perlu strategi digital, seperti menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, pakai rekening bersama untuk kebutuhan keluarga, atau buat grup WhatsApp khusus keuangan rumah tangga. Kalau kamu nikah tapi nggak transparan soal duit, berarti bukan partnership. Coba buka komunikasi soal penghasilan masing-masing, utang yang masih berjalan, pengeluaran pribadi maupun kebutuhan rumah tangga. Nggak perlu buka semua 100% kalau belum siap, tapi setidaknya punya laporan mingguan atau bulanan bareng. Tujuannya bukan saling kontrol, tapi saling jaga dan rencanakan masa depan bareng. Gunakan prinsip sederhana seperti ini. 50% untuk kebutuhan pokok, misalnya makan, listrik, sekolah anak, cicilan rumah. 30% untuk masa depan, seperti tabungan, investasi, dana darurat, asuransi. 20% untuk gaya hidup, mau jajan, mau liburan, mau hiburan. Dan tambah satu, ruang untuk fleksibilitas, misalnya dana sosial atau bantu orang tua. Dengan sistem ini, semua pengeluaran jelas dan konflik keuangan bisa diminimalisir. Bikin rapat keuangan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nggak harus formal, cukup duduk bareng sambil ngopi, buka Google Sheets yang berisi total pemasukan bulan ini, pengeluaran wajib, pos tabungan dan investasi, dan harus ada evaluasi. Itu semua bisa gunakan tools atau aplikasi seperti Google Sheet, Notion, atau aplikasi catatan keuangan lainnya. Bahkan kalender digital untuk buat deadline pembayaran. Semakin rapi datanya, semakin gampang ambil keputusan bareng. Keuangan yang sehat bukan soal hemat mati-matian, tapi tentang punya tujuan jelas. Contoh, merencanakan 2 tahun lagi beli rumah, punya dana darurat 6 bulan, punya rencana liburan tahun depan, dan juga menyiapkan dana rencana pendidikan anak minimal 100 juta misalnya. Tulis tujuan ini, pajang di rumah, atau buat vision board digital bareng pasangan. Setiap keputusan keuangan akan terasa lebih ringan kalau tahu untuk apa dijalankan. Keuangan keluarga itu bukan berarti harus pelit dan penuh larangan. Beri ruang buat healing bareng, belanja mingguan yang menyenangkan, makan enak tanpa rasa bersalah. Tapi pastikan semua itu udah masuk dalam budget gaya hidup. Dengan begitu, keluarga tetap bahagia, dompet tetap sehat. Strategi keuangan rumah tangga modern bukan tentang siapa yang lebih pintar soal uang, tapi siapa yang mau jadi tim dan tumbuh bareng. Pakai teknologi, komunikasi terbuka, dan rencana yang disepakati bersama. Dengan itu, kamu nggak cuma sekedar hidup bareng, tapi juga sukses bareng. Coba tulis di kolom komentar apa pengalaman kamu soal keuangan rumah tangga. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk setiap hari lebih baik.